Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal, mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Sidin Harapan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, semester 4. Ya, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, dan di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang apa itu kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan, mengapa mesti kepemimpinan, dan di mana kepemimpinan itu. Bagi seorang mahasiswa, kata kepemimpinan merupakan kata yang tidak cukup asing dan kata yang cukup populer. Namun apakah kita tahu detail lebih dari kepemimpinan itu? Nah, secara umum, kepemimpinan merupakan proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, itu secara umum. Mari kita lihat dari sisi salah satu ahli, yaitu Sondam Pesyagian. Sondam Pesyagian ini merupakan salah satu ahli yang cukup populer di kalangan mahasiswa ya, di mana dia mengatakan kemampuan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain meskipun pada hakikatnya orang lain itu tidak menyukai kehendak dari pemimpin ini. Lalu di kepemimpinan ini juga terdapat unsur-unsur di dalamnya yang saling berkaitan, dan ketika salah satu unsur ini tidak ada, maka itu tidak dapat dikatakan kepemimpinan. Apa saja itu? Yang pertama adalah pemimpin. Ya, tentunya ketika kita berbicara kepemimpinan, ya pasti di dalamnya ada sebuah pemimpin. Pemimpin ini merupakan orang yang memiliki hak ataupun pengambilan keputusannya dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Lalu yang kedua adalah orang yang dipimpin ataupun pengikut. Tentu yang pertama ini tidak akan ada ketika yang kedua ini tidak ada. Lalu yang ketiga adalah tugas. Tugas dari sebuah perusahaan maupun organisasi. Ya, karena untuk apa kepemimpinan itu jalan kalau tidak ada yang namanya tugas. Jadi ketiga unsur ini mestilah saling berkaitan untuk akhirnya yang dibilang sebuah kepemimpinan. Nah, teman-teman juga perlu mengetahui perbedaan antara kepemimpinan dan pemimpin. Seperti kita ketahui bersama tadi bahwasanya kepemimpinan adalah proses saling mempengaruhi antara pemimpin dengan pengikut untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di mana kata di sini hanya terdapat kata mempengaruhi, sedangkan pemimpin adalah orang yang mendorong atau mau bekerja sama dengan orang yang dipimpin untuk mencapai tujuan yang telah ditentukannya. Jadi beda antara kepemimpinan dan pemimpin. Jika kepemimpinan adalah mempengaruhi, maka di pemimpin ini adalah kerjasama. Jadi orang yang mau bekerja sama. Nah, setiap kepemimpinan itu memiliki gaya masing-masing. Yang pertama, ada yang bersifat demokratis, di mana seorang pemimpin itu ya menggali semua ide-ide, aspirasi-aspirasi dari orang yang dipimpinnya dan dirumuskan menjadi satu keputusan. Maka itu adalah gaya kepemimpinan yang demokratis. Lalu yang kedua, ada yang bersifat visioner, di mana seorang pemimpin ini selalu berpikir bagaimana sih kondisi kita ke depannya, apa langkah-langkah yang mesti kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah orang yang bersifat ataupun pemimpin yang memiliki gaya multikultural, di mana ini menyesuaikan ataupun bersifat adaptif terhadap kondisi yang dipimpinnya. Lalu yang keempat itu adalah strategis, di mana seorang pemimpin selalu mengambil langkah-langkah strategis untuk mempertahankan apa yang dipimpinnya. Lalu ada yang bersifat suportif, di mana seorang pemimpin mendukung bawahannya untuk melaksanakan tugas yang telah diberikannya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan ada juga yang bersifat autokratis. Autokratis ini merupakan gaya kepemimpinan yang mungkin tidak banyak yang menyukai, namun tetap ada. Di mana gaya kepemimpinan ini merupakan pusat dari kepemimpinan yang memiliki kendali penuh atas pengambilan kebijakannya. Itu adalah orang yang memimpin. Apa yang dikatakannya maka itulah yang dilaksanakan, tidak ada tawar menawar dan proses tawar menawar. Lalu ada yang bersifat transaksional, di mana seorang pemimpin ya apapun yang dikerjakannya itu mesti bersifat materi.
namanya juga yang transaksional, dan ada yang bersifat laissez-faire. Laissez-faire ini artinya biarkan mereka apa adanya, biarkan mereka berkreasi sendiri. Yang penting berniat untuk memajukan bagaimana organisasi ini dan perusahaan ke depannya. Lalu ada yang dibilang namanya asas kepemimpinan. Tentunya ketika kita berbicara tentang kepemimpinan mesti ya ada yang namanya dasar-dasar kepemimpinan. Apa yang mesti ada di dalam kepemimpinan ini? Yang pertama itu adalah asas kemanusiaan. Di dalam proses kepemimpinan haruslah ada yang namanya sifat manusiawi antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Karena ketika sifat kemanusiaan itu hilang, maka yakinlah kepemimpinan itu tidak akan berjalan lama. Karena tentunya orang yang menjalankan kepemimpinan itu adalah manusia. Jadi ketika sifat kemanusiaan itu tidak ada, maka kepemimpinan itu dapat dikatakan gagal. Lalu yang kedua adalah efisiensi. Tentunya seorang manusia selalu menginginkan apa yang namanya efisiensi atau kemudahan dalam melakukan pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah kesejahteraan. Adanya sifat damai, aman, tentram, sehat di dalam proses kepemimpinan itu. Ketika rasa kesejahteraan itu tidak ada, maka kepemimpinan itu tidak akan berjalan lama. Mungkin cukup itu yang sempat saya sampaikan terkait dengan kepemimpinan. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.